Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTV Langkah Padane, bagaimana kabar Anda semua? Senang sekali pemirsa, saya Novi Aprilia dapat kembali menyapa Anda di program Cirebon Terasi, transformasi menuju era digitalisasi yang dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Oke, luar biasa sekali pemirsa, kita sudah berada di gedung Kaliandra Geraha Pena RCTV. Di sini kita akan berbincang terkait dengan data akurat kebijakan tepat. Sudah hadir sejumlah narasumber di sini pemirsa, langsung saja yang pertama di sebelah Novi ada yang terhormat Bupati Cirebon Bapak Dr. Randus Haji Imron MAG. Assalamualaikum Pak Bupati. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Pak Bupati. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, selalu bersemangat Pak Bupati kita ini ya. Selanjutnya ada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon. Di sini ada Bapak Dr. Haji Hilmi Rifai MPD. Assalamualaikum Pak Sekda. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir, sudah berpartisipasi. Saya akan memberikan informasi juga kepada pemirsa RCTV ya Pak. Oke, selanjutnya di sebelah Pak Sekda pemirsa, di sini ada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapelitbangda Kabupaten Cirebon. Ada Bapak Dangi SSIMT. Apa kabar Pak Dangi? Alhamdulillah baik Mbak Tomi. Wow, luar biasa. Bisa ketemu lagi dengan Bapak. Saya memberikan informasi kepada kita semua ya. Ya, siap. Oke, selanjutnya pemirsa ada Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon juga di sini. Oke, kita sapa ada Bapak Nanan Abdul Manan STPMSI. Apa kabar nih Pak Kadis? Terima kasih Bapak sudah membuat program yang luar biasa ini agar masyarakat Kabupaten Cirebon juga tahu terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Baik, selanjutnya pemirsa di sini ada Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Cirebon, dan Bapak Judi Harto Trisnadi SSTMM. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Mbak Novi. Luar biasa, terima kasih banyak Bapak bisa ketemu dengan Bapak di sini. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Oke, dan satu lagi pemirsa, narasumber kita di sini adalah Kepala Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Cirebon, ada Bapak Teddy Guspriyadi SSI TMSC. Apa kabar nih Pak Teddy? Alhamdulillah kabar baik Mbak Novi. Oke, saya baru pertama ketemu dengan Bapak nih Pak. Terima kasih Bapak, salam kenal dari Novi. Baik pemirsa RCTV, kita ada di program Cirebon Terasi. Pastinya ini dengan tema data akurat kebijakan tepat. Berbincang terkait dengan data, kita ingin tahu nih, seberapa pentingkah sebuah data dalam proses pengambilan kebijakan atau keputusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Nah Pak Bupati silakan dijelaskan nih Pak. Ya, memang data ini sangat penting sekali untuk kita bekerja dan kita untuk membuat suatu kebijakan-kebijakan. Jadi data ini kita minta satu data, karena satu data ini agar kebijakan apa yang kita lakukan supaya tepat sasaran. Baik masalah penduduk, ekonomi, pendidikan, yang segala macam itu kita data itu harus satu agar kebijakan-kebijakan nanti di dinas-dinas yang terkait di Kabupaten Cirebon itu bisa tepat sasaran. Jadi data ini sangat penting sekali untuk kita kebijakan atau program-program yang kita lakukan itu. Jadi pertama dari data. Oke, dari data tersebut barulah Bapak bisa melakukan proses sebuah kebijakan atau keputusan Pak Bupati ya. Sebab kita membuat suatu kebijakan ini kita kan sharing dengan DPR. Nah dari DPR itulah nanti kita apa sih? Oh pendidikan, misalkan kebijakan tentang masalah pendidikan, kesehatan atau pertanian itu harus kita data. Jadi data inilah nanti kebijakan itu kita gulirkan dan supaya tepat sasaran kepada objek yang kita programkan di dalam kebijakan itu. Oke, dan ini juga sesuai dengan keputusan Presiden nomor 39 ya Pak tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Yang tujuannya ini agar data ini benar-benar akurat, kemudian juga terpadu, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan Pak Bupati. Dapat dipertanggungjawabkan ya. Oke, implementasi di daerah. Ini Bapak pastinya juga bekerja sama dengan semua yang ada ya Pak. Ini dalam proses pengambilan kebijakannya tersebut, ini adakah kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan data yang memang ada di setiap instansi Bapak, tapi tidak up to date ataupun tidak akurat? Ya, jadi kita ini lagi ada pembenahan tentang masalah data ini. Kami dengan dinas-dinas yang terkait
dinas terkait ini kita duduk bersama untuk disesuaikan data itu, karena kalau orang lain akan tahu data dari Kabupaten Cirebon, tentunya baik investor atau orang lain dia akan masuk di Kabupaten Cirebon apabila tahu tentang masalah data. Nah, dari data itulah atau informasi, apalagi sekarang di zaman digital, orang lain akan bisa tahu itu dia ingin masuk ke Kabupaten Cirebon, tentunya dia harus memiliki apa yang dia akan masuk investor-investor itu. Nah itu maka kami sekarang ini di desa-desa kami juga membuat ya dari Koinfo ini agar desa-desa juga laporan-laporan terhadap kami di Kabupaten Cirebon. Bahkan sekarang dengan catatan sipil pun kami catatan sipil bahkan sampai mendata kepada orang yang baru lahir pun itu kita kasih kartunya supaya tahu itu nanti datanya berapa sih penduduk Kabupaten Cirebon. Maka kami pun program ini akan bisa terlaksana juga, harus di backup juga kepada masyarakatnya. Jadi masyarakat juga kalau didata atau ada kepentingan langsung ke desa atau ke kecamatan, nanti itulah kita didata. Bahkan sekarang kita pelayanan KTP, data-data pribadi masyarakat kita sudah ada beberapa di tingkat kecamatan. Oke, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan satu data. Ya, peran masing-masing di tingkat daerah di implementasinya dalam tata kelola data. Bagaimana Pak Sekda? Mangga. Baik, terima kasih. Izin Pak Bupati. Sebagaimana diamanatkan Pak Presiden Republik Indonesia, nanti tahun 2045 seluruh jajaran pemerintah harus menjadi world class birokrasi. World class birokrasi itu salah satu cirinya adalah mampu menata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Salah satu indikator yang efektif, efisien dalam pembangunan itu dimulai dengan data yang akurat. Data yang akurat. Oke. Sudahkah diterapkan di Kabupaten Cirebon, Pak Sekda? Ya, Kabupaten Cirebon ini arahnya sudah jelas. Pak Kadiskon Info di pertemuan hari ini sudah menetapkan data akurat ini sebagai sebuah tagline. Data akurat adalah kebijakan yang tepat. Ini saya sangat setuju sekali ini. Karena dalam rangka menetapkan arah kebijakan yang menjadi visi misi Pak Bupati, tidak mungkin kita mampu menata kelola dengan baik tanpa ada data yang akurat. Tidak mungkin. Tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati, data kemiskinan, data tata ruang wilayah, tanpa ada akurasi yang tepat maka sulit kita menentukan kebijakan. Oke, data akurat apa Pak yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Cirebon? Data akurat, seluruh data akurat. Seluruh data harus akurat. Nah ini perlu komitmen seluruh kepala dinas. Kalau di periode-periode yang lalu kepala dinas masih memiliki data-data yang sifatnya parsial, masing-masing punya data. Era birokrasi, world birokrasi ini data itu harus terintegrasi. Tidak bisa Kominfo menjadi wali data, ini harus menggabungkan seluruh data-data yang ada sehingga nanti dalam sisi perencanaan Pak Pelitbangda mampu merumuskan perencanaan yang baik untuk sebuah kebijakan yang besar nanti. Itu harus ada komitmen dari seluruh kepala dinas untuk menyajikan data yang akurat. Tidak boleh copy paste tahun lalu. Itu kan fluktuatif. Data kemiskinan itu tidak permanen. Setiap tahun berubah, setiap saat berubah. Ada yang miskin menjadi kaya, ada yang kaya jadi miskin. Nah itu makanya penyajian data harus menjadi sebuah komitmen besar seluruh kepala dinas. Dan ini sesuai dengan kebijakan Pak Presiden kan melalui peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2019 bahwa data itu harus akurat, mutakhir dan terpadu. Nih yang di garis bawahnya terpadu. Jadi bukan biar cepat copy paste aja gitu, jangan ya Pak ya? Jangan, harus up to date. Harus up to date. Bahkan nanti di monitoring evaluasi itu harus kita tetapkan kapan nih. Kalau di dinas sosial 3 bulan sekali itu harus diupdate terus, di verval agar tidak terjadi kesalahan. Hanya verval itu tidak boleh hanya berdasarkan persepsi, percaya dengan teman-teman yang di bawah saja, harus di check and recheck sehingga data betul-betul akurat. Oke, akurat itu penting sekali ya pemirsa.
Ya, oke, kita geser ke Pak Dangi, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon. Dalam tata kelola data ya di lingkup pemerintah daerah, ini Bapelitbangda itu berperan dalam perencanaan data. Bisa dijelaskan Pak Dani? Sederhana, kami ibarat mau bikin bolu, Mbak Novi, kan harus ada bahan-bahannya. Oke, adonannya itu Pak. Iya, gitu. Jadi kita mau bikin bolu apa kan pakai bahan yang mana gitu. Bahannya yang baik, yang bagus, yang terbaik lah kira-kira gitu. Sama juga kita ketika merumuskan target visi misi Pak Bupati, kan kalau di RPJMD kami visi beliau itu kan berbudaya. Jadi berbudaya sudah harus basis data tuh. Budaya apa saja, di mana sebarannya, siapa saja, bagaimana kan itu sudah harus terurai di data-data sektoral. Kami mengenal dua jenis data. Data spasial dan data sektoral. Nanti data spasial kami akan gandeng dengan teman-teman BPN, seizin nanti Pak Bupati. Kemudian data sektoral dengan teman BPS dan teman-teman NSKPD. Termasuk nanti pelaku ekonomi, pelaku sosial, plus perguruan tinggi. Karena basis datanya juga ada di perguruan tinggi. Jadi kami di Bapelitbangda akan merangkai semua sumber data untuk menuju perencanaan yang baik. Agar nanti visi Pak Bupati bisa tercapai dengan tepat gitu. Oke, jadi harus bisa juga bekerja sama ya Pak ya? Betul, betul. Baik, luar biasa ya. Baik, ngomongin soal data juga pemirsa RCTV ini informasi yang penting ini harus juga ini ada peran ya yang sangat luar biasa ini dari Diskominfo ya yang punya tugasnya juga ini yang sangat penting. Ingin tahu nih dari Pak Kadis, Pak Nanan bisa dijelaskan Bapak, Diskominfo ini punya peran yang seperti apa sih Pak dalam mewujudkan data yang akurat dan juga pasti ini berkaitan dengan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah daerah. Baik, terima kasih. Izin Pak Bupati, Pak Sekda. Kami dari Diskominfo melihat bahwa kilometer nol dari kebijakan itu tuh apa? Di internal kami sepakat di masa kepemimpinan saya bahwa Diskominfo harus bisa menjadi wali data yang sesungguhnya sebagai wali data. Karena kebijakan yang baik itu berasal dari datanya terlebih dahulu. Apa yang disampaikan Pak Gubernur Ridwan Kamil bahwa bad data akan menghasilkan bad decision. Good data akan menghasilkan good decision. No data ya no decision. Oleh karena itu dalam waktu kurang lebih 3 bulan saya menduduki jabatan Diskominfo ini, kami menyusun peraturan Bupati Cirebon yang terkait satu data. Ada salah satu pasal krusial di dalam Perbub itu adalah bagaimana ke depan data yang sudah disusun dan sudah dihimpun oleh Diskominfo akan dijadikan sebagai dasar perumusan perencanaan pembangunan yang nanti oleh teman-teman TAPD yang diketuai oleh Pak Sekda akan menggunakan data itu sebagai dasar penyusunan perencanaan kebijakan. Artinya secara singkat bisa saya jelaskan, jangan berharap lagi salah satu dinas mengajukan anggaran manakala datanya belum terupdate yang ada di Diskominfo. Seperti itu. Jadi marwah wali datanya itu nanti kena Anda. Seperti itulah kira-kira. Prosesnya memang ada kesulitan tidak sih Pak Kadis dalam hal membuat data yang akurat tersebut Pak? Ini kami coba kolaborasi dengan teman-teman SKPD lainnya. Kalau biasanya Diskominfo beberapa waktu lalu menyurati dinas-dinas agar dikumpulkan data ABCD. Nah sekarang tidak gitu lagi. Di masa kepemimpinan saya, jajaran saya door to door langsung ke dinas didampingi oleh BPS dan bantu dari BPN. Artinya data itu paling tidak ada dua, ada data statistik dan data spasial. Sehingga untuk pengumpulan data kita tidak lagi hanya dengan menunggu dikirim oleh dinas-dinas. Justru sekarang kita guide, kita pandu
data-data yang harus diserahkan kepada kami dari dinas-dinas paling tidak harus memenuhi beberapa unsur. Contoh untuk penunjang RPJMD, SDGs, kemudian juga ada untuk SPBE, SPM. Sehingga nanti kita arahkan dinas-dinas itu harus menyiapkan data apa saja. Jadi tidak hanya kita minta data, tapi teman-teman dinas tidak di-guidance harus data apa saja sih Pak Nanan. Nah sekarang kita sudah guidance, nanti kalau saya datang sudah disiapkan data-data ini ya, seperti itulah kira-kira. Oke, jadi langsung ya Pak ya, kayak Langsung. jemput bola gitu Pak Kadis ya, Ya, tidak menunggu betul. karena akan lama kalau begitu ya Pak. Ya betul begitu. Oke, betul. proses lama itu kan pasti akan berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang lainnya, begitu Pak Kadis ya. Oke, dan peran masing-masing pihak ini sangat berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan satu data di tingkat daerah. Saya ingin tahu nih, ingin bertanya kepada Pak Judi Harto, ini selaku Kepala BPS ya. Ini peran dari BPS sendiri, apa sih Bapak? Mohon maaf, ditahan dulu jawabannya Bapak, kita akan kembali pemirsa usaha jeda pariwara berikut tetap bersama kami di Cirebon Trasi, transformasi menuju era digitalisasi yang dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Cirebon Trasi yang dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Oke, terima kasih juga untuk rekan-rekan dari Diskominfo Kabupaten Cirebon yang sudah hadir di sini. Ada para kepala bidang yang ada di sini yang pastinya juga ini harus menyimak apa yang disampaikan terkait dengan data akurat, kebijakan tepat. Ya oke, tadi saya ingin bertanya kepada Pak Judi Harto. Silakan Bapak dijelaskan nih Bapak, peran dari BPS sendiri seperti apa sih Bapak dalam menunjang data yang akurat di pemerintahan daerah Kabupaten Cirebon? Sesuai dengan Perpres nomor 39 tahun 2019 terkait Satu Data Indonesia, bahwa BPS diamanahkan sebagai pembina data. Salah satu peran yang sangat strategis yang dimainkan oleh BPS adalah yang pertama adalah memberikan rekomendasi terkait penyelenggaraan statistik di Kabupaten Cirebon. Jadi kami ada, kalau Bapak Ibu sekalian membuka website kami, ada namanya romantik.bps.go.id, atau rekomendasi statistik adalah wadah BPS untuk para pengguna data, user data, untuk bagaimana mereka untuk mendapatkan rekomendasi statistik dari BPS. Yang kedua, tentunya kami akan melakukan namanya pembinaan data statistik di Kabupaten Cirebon. Dan ketiga, tentunya juga akan berkoordinasi dengan para penyelenggara data, dengan wali data khususnya Diskominfo, bagaimana data-data tadi supaya tidak terjadi duplikasi. Nah ini yang mungkin tadi Pak Bupati juga sudah berdiskusi dengan kami, bagaimana duplikasi data ini tidak terjadi lagi. Inilah manfaatnya Satu Data Indonesia. Mungkin itu Mbak. Oke, program-program Bapak yang menunjang dari data akurat tersebut apa yang dimiliki oleh BPS Pak? Oh, kalau data cukup banyak sekali yang dihasilkan oleh BPS, sangat bervariatif. Tapi mungkin Bapak sekalian yang paling dipahami dan selama ini adalah indikator-indikator makro. Contohnya data kemiskinan, data laju pertumbuhan ekonomi, pengangguran, Gini rasio, dan banyak sekali Pak, Bapak sekalian, ribuan data-data yang dihasilkan oleh BPS. Namun BPS selama ini di dalam sistem statistik nasional BPS khusus menyelenggarakan statistik dasar. Oke, ini menyinggung tentang tadi ada disampaikan oleh Bapak tentang data kemiskinan. Kategori untuk warga yang masuk dalam data miskin itu seperti apa sih? Baik, kalau konsep BPS jelas, kami ada namanya kemiskinan makro yang dihasilkan dari survei namanya survei sosial ekonomi nasional. Kami mendefinisikan apakah suatu penduduk itu miskin atau tidak menggunakan namanya garis kemiskinan. Jadi intinya adalah misalnya adalah kemiskinan absolut. Kalau di Kabupaten Cirebon sekitar 404.000, artinya per kapita per bulan, artinya penduduk yang pengeluarannya di bawah 404.000 per bulan dianggap miskin. Dan untuk kondisi Maret 2021, kemiskinan di Kabupaten Cirebon sekitar 12,3%. Itu Mbak. Oke, ya selanjutnya kita ke Pak Teddy selaku Kepala BPN. Dari BPN sendiri Bapak, peran yang apa ya, yang menjadi faktor pendukung juga nih Bapak sebagai itu mempunyai tugas-tugas penting ya untuk bisa mendukung data akurat, kebijakan tepat ini seperti apa? Pak Teddy, silakan. Baik, terima kasih Mbak Novi. Memang ini pertanyaan sebenarnya peran apa yang bisa diberikan BPN ini. Kalau dijawab dari statement pertama Pak Sofyan Jalil ya tahun 2019 ketika beliau jadi Menteri ATR BPN, bahwa Kementerian ATR BPN itu
diharapkan dari visinya ke depan adalah menjadi pengelola administrasi pertanahan dan tata ruang sebagai sumber informasi yang update dan valid. Statement beliau begitu itu. Nah, apa peran BPN di sini? Kalau kita lihat dari kebijakan satu peta ya, kebijakan satu peta yang dituangkan di dalam Perpres 39 satu data ya 2019, bahwa kalau kita mau bergerak dari data tapi tanpa peta, kita mau jalan kemana? Karena tujuan kita ke sana tapi kita nggak punya petanya. Nah sekarang trennya sekarang kalau nggak tahu tempat kita pakai apa? Google Map ya. Google Map. Nah artinya apa? Basis spasial itu adalah keruangan yang perlu kita taruh di mana data itu berada. Nah BPN selama ini menyiapkan apa? BPN itu punya namanya peta bidang tanah. Nah bidang tanah ini adalah ibaratnya lukisan. Kalau orang melukis itu perlu kanvas. Kanvas itu apa? Akan ditaruh apa di situ lukisannya? Bidang-bidang tanah. Nah kalau ibarat Kabupaten Cirebon itu satu ruangan itu harus diisi oleh bidang-bidang tanah yang berupa apa? Ubin-ubinnya. Nah kalau ubinnya kosong berarti nggak ada taruh tempat tatakan datanya. Nah peta bidang ini akan menjadi supporting peta skala besar untuk menampung informasi atau data-data yang dibutuhkan. Pamannya terkait dengan kepala keluarga miskin. Di mana sih rumahnya? Di situ. Bidang tanahnya yang mana? Bersertifikat tidak. Terus penggunaan tanahnya untuk apa? Nilai tanahnya untuk apa? Nah, nilai tanahnya berapa? Nah, hal seperti ini sebenarnya di dalam kita punya Renstra Kementerian ATR BPN 2019 sampai 2024 itu kita mengadop yang namanya land management paradigm. Apa land management paradigm tersebut? Jadi di land management paradigm itu ada yang namanya kadastral supporting. Kadastral supporting itu adalah yang tadi yang saya sebutkan, bidang-bidang tanah itu. Nah, apa yang diisi di situ? Ada 4 fungsi. 4 fungsinya apa? Land tenure, land value, land use, dan land development. Apa land tenure? Kita mengenal hak atas tanah. Atau nanti ada penguasaan tanpa hak atas tanah ya nggak apa-apa, orang menguasai. Kita punya data itu. Data itu apa? Bisa berupa data keperdataan. Bagaimana Kabupaten Cirebon membuat RDTR kalau basisnya hanya citra satelit yang kita tidak bisa membatasi hak keperdataan orang. Karena kita mengatur hak keperdataan di RDTR itu, umpamanya jadi bisa bangun seperti apa. Nah, di situ kita bisa melihat pertama fungsinya itu, fungsi land tenure itu apa. Berikutnya land value, nilai tanah. Saya diskusi dengan Pak Sekda kemarin ya, 2 hari Jumat ya. Terkait dengan apa? Nilai tanah kita, Kabupaten Cirebon itu ada income potential loss. Kenapa? Sejak dialihkannya pajak daerah pajak PBB, BPHTB itu ke daerah berdasarkan Undang-Undang 28 2009, update-nya seperti apa? Nah, ini bisa kita kolaborasikan sebenarnya. Ya nanti kita bicara lebih lanjut terkait itu ya. Yang berikutnya adalah land use, penggunaan tanahnya. Nah, kita bicara kemarin terkait LSD ya Pak Sekda, lahan sawah dilindungi. Wong penggunaan tanahnya saat ini umpamanya tidak berupa sawah lagi atau digunakan sebagai sawah tapi tidak efektif. Nah penggunaan tanah ini akan menjadi informasi yang penting juga. Nah support peta, support data apa tadi? Land tenure, land value, land use. Dan terakhir adalah land development. Pengembangan yang bisa dilakukan atas tanah tersebut. RDTR, RTRW kita bisa menginfokan di dalam itu. Nah, kita udah bicara sekarang ya, trennya sekarang kalau orang mau berusaha harus masuk terdaftar di OSS dulu, online single submission. Ya, artinya ke digital seperti ini. Jadi peran yang penting kita adalah land management paradigm itu akan mensupport satu data, satu peta di Kabupaten Cirebon. Jadi butuh ketelitian ini ya Pak ya? Iya. Dalam membuat data yang akurat tersebut. Iya, dan bahkan di dalam roadmap kementerian itu kita ada namanya peningkatan kualitas data. Peningkatan kualitas data. Nah, di peningkatan kualitas data inilah kita juga nanti akan mohon supportnya juga dari pemerintah kabupaten. Ini yang namanya kolaborasi. Karena kita akan meng-create namanya tadi ubinnya lengkap tadi.
peta bidangnya lengkap dan melalui apa? PTSL. Nah, PTSL ini yang perlu ditunjang dengan apa? Dukungan dari pemerintah kabupaten sampai ke aparat desanya. Kira-kira gitu. Ya, peningkatan kualitas data di semua dinas harus punya itu ya Pak ya. Dan tadi menyinggung apa yang disampaikan oleh Kepala BPS terkait dengan data miskin Pak Bupati. Ini saat ini bagaimana Bapak melihat? Emang sudah akuratkah data yang tersedia itu Pak? Jadi kami ini lagi memperbaiki seluruh data yang ada, maka kami ada peran dari Dinas Koinfo ini sebagai sentral informasi. Jadi semua dinas ini harus memberikan data ke Dinas Koinfo, baik itu sosial, kesehatan, pertanian. Nah lalu kita ini di Dinas Koinfo inilah kita lalu paparkan, jadi supaya orang akan bisa kalau yang untuk memperbaikinya. Jadi kita memang di samping itu data kan ada, kalau datanya akurat, otomatis program kita ini akan tepat ya. Maka di samping itu juga kami minta kepada seluruh masyarakat pun, baik itu data kemiskinan atau apa, maka kita ini ingin satu data. Jadi ada yang data itu harus cocok juga data sampai di kecamatan. Dari kecamatan cocok juga data yang ada di desa. Jadi kami sekarang ini lagi memperbaikinya, jangan sampai antara desa dengan kecamatan terus dengan juga dinas terkait ini beda, lagi memperbaiki kita terus menerus. Karena data yang akurat maka kita program itu akan tepat untuk sasaran. Oke, saat ini data memang dimiliki semua dinas atau instansi Pak Sekda ya. Tapi Pak, data yang tersedia tersebut terkadang mohon maaf belum akurat dan juga belum update itu ya Pak ya. Ini masih tadi menyambung lagi Pak, masih copy paste gitu Pak. Ini apa yang harus dilakukan nih Pak Sekda? Baik, terima kasih Mbak Novi. Saya tergelitik tadi Pak Kepala BPN ada kalimat kolaborasi. Kolaborasi ini sebetulnya menjadi perintah Pak Presiden melalui core value-nya, melalui berakhlak. Satu poin dari berakhlak itu, poinnya adalah berkolaborasi. Tadi kan disampaikan bahwa data-data yang dimiliki oleh atau yang disampaikan ke masyarakat maupun ke Dinas Kominfo masih perlu akurasi, diupdate akurasinya. Tapi yang lebih terpenting lagi, ini juga harus ada kolaborasi dengan instansi-instansi vertikal. Ada BPS, ada BPN, ada instansi-instansi yang lain yang menampung data-data. Ini penting sekali. Dan ini sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini instansi vertikal. Contoh tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPS dan Kepala BPN. Misalnya data IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Perencana atau Bapelitbangda punya data sendiri dengan metode penelitian yang sesuai dengan Bapelitbangda. BPS punya metodologi penelitian atau mengumpulkan data yang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh BPS. Ini kan perlu dikolaborasi, jangan-jangan metodologinya belum sama nih Pak Kepala BPS dan Pak Bapelitbangda. Misalnya saya pernah lihat data nih, data kemiskinan yang ada di Bapelitbangda itu 300.000. Ternyata yang ada di BPS lebih dari itu. Ini kan perlu dikolaborasikan. Mana sih data yang tepat? Walaupun metodologinya berbeda, tetapi saya kira harusnya sama dong. Pemerintah daerah punya angka yang sama, BPS juga punya yang sama. Atau indeks pembangunan manusia ya, itu perlu dikolaborasikan. Tambah lagi nih di BPN. Tadi kan di BPN itu punya data-data tentang tanah, tentang potensi pajak yang diperkuat untuk PAD pemerintah daerah. Tanpa ada masukan data dari BPN, kita tidak tahu data yang terbaru yang seharusnya ada potensi pajak meningkat di PPHTB ya. Kita tidak terupdate, maka ini menjadi loss pendapatan, pendapatan yang hilang. Jadi kuncinya yang berikutnya adalah kolaborasi. Kolaborasi internal, yaitu antar dinas, masing-masing dinas dikolaborasikan, jangan sampai masing-masing punya persepsi pengelolaan datanya.
pengampunya nih Pak Kadiskominfo dan juga instansi vertikal. Itu kunci dari core value dari berakhlak adalah kolaborasi. Oke, untuk mensinkronkan data yang dimiliki, oke, masing-masing punya metode penelitian Ya, untuk betul. pengumpulan data yang tersebut, Pak Ya, Sekda ya. betul. Oke, kalau dari Pak Dangi ya, mau tahu metode seperti apa yang dilakukan nih? Ditahan dulu, mohon maaf Bapak, kita akan kembali pemirsa usaha jeda berikut, jangan kemana-mana. Tetap di Cirebon Transformasi menuju era digitalisasi yang dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Kembali pemirsa Anda menyaksikan Cirebon Transformasi menuju era digitalisasi dengan tema yaitu data akurat kebijakan tepat. Oke, ini pemirsa dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Baik, kita lanjut lagi. Tadi saya ingin bertanya pada Pak Dangi terkait dengan metode penelitian yang dilakukan dalam hal sinkronisasi data nih. Bagaimana Pak, silakan. Baik Mbak Novi, sesuai dengan perintah Pak Bupati yang sering disampaikan ke kami, yang kami juga selalu sampaikan ke teman-teman, mudahkan urusan umat, jangan persulit urusan umat. Jadi kami punya rancangan bagaimana menyederhanakan permasalahan, termasuk data. Kalau kami kan koki Mbak, ibaratnya koki gitu. Jadi kalau ditugaskan Pak Bupati sesuai dengan visi beliau, Cirebon maju misalnya, nah kita kreasi, tapi kalau koki ini bahannya tidak bagus, ya nanti jadinya kalau bolunya bantat gitu. Baik lagi. Jadi kebijakan yang bantat gitu. Jadi bersyukur dengan Mas Nanan, beliau mau bantu kami menjadi wali data, sehingga ketika kami mengalami kesulitan untuk bahan-bahan rumusan kebijakan, rumusan program, tinggal colek aja Mas Nanan, Mang ini datanya ada yang nggak pas nih, gimana caranya gitu, nah gitu. Yang kedua yang kami sering lakukan adalah bahasa kami konsolidasi. Konsolidasi. Ketika ada yang tidak pas, tidak sesuai, tidak update, kami selalu konsolidasi. Metode konsolidasinya kemarin kami ngopi ya di BPS, ngariung di BPS. Pak Judi, ini gimana nih mendongkrak IPM, mendongkrak pendapatan per kapita warga, menurunkan angka kemiskinan. Ternyata beliau juga punya rumusnya Pak Sekda. Yang masih disembunyikan oleh beliau. Nah, berkat konsolidasi kemarin, ngerembuk kemarin, akhirnya kami dapatkan tuh beberapa catatan penting yang bisa dirumuskan untuk bahan kebijakan Pak Bupati. Kami belum sowan nih Pak Sekda ke Pak Teddy karena mungkin kesibukan beliau. Kenapa harus ke BPN? Ibarat kami itu daerah itu ibarat rumah. Nah, BPN itu punya lahan. Mau diisi apa, mau dijadikan apa wilayah itu ya tergantung kondisi lahan di beliau. Tadi sama juga ketika kondisinya antara kawasan industri dan kawasan pemukiman, kok ini nggak nyambung, nggak klik itu, ya terjadi konsolidasi lahan gitu. Nah seperti apa mekanismenya, ya kami juga harus ngobrol dengan beliau. Bagaimana meracik Cirebon berbudaya, agamis, sejahtera, seperti yang Pak Bupati sampaikan di beberapa sesi, ya kami bagian meracik semua keinginan beliau. Pak ini asin apa enggak, kira-kira gitu. Oh keasinan dang, geser. Oh baik, kan, komposisinya gitu. biar pas begitu Pak gitu. Dangi ya. Oke, menyikapi adanya perbedaan data, bagaimana? Konsolidasi. Satu konsolidasi, ya kita ngobrol lah. Kan dengan ngobrol itu pasti ada perbedaan. Mungkin waktu pengambilan datanya tidak sama. Mungkin metodologinya tidak sama, mungkin sampelnya tidak sama dan seterusnya. Saya pikir dengan ngobrol itu pasti selesai deh. Oke, ya, kolaborasi, konsolidasi, begitu ya Pak ya. Oke, kalau dari Pak Judi Harto, apa yang dilakukan nih Bapak terkait dengan program-program yang dimiliki juga agar data akurat? Ini ada program apa sih yang terbaru nih? Ya, baik Mbak Novi. Jadi BPS sekali lagi sesuai dengan Perpres nomor 39 tahun 2019 tadi terkait pembina data, kami mencoba berupaya bahwa yang pertama adalah bagaimana kami melakukan pendampingan penyusunan metadata di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Kemudian yang kedua juga kami memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Cirebon dengan statistik, khususnya statistik sektoral. Jadi kami sangat concern sekali data-data statistik sektoral yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon menjadi berkualitas gitu ya.
Jadi kami kalau di dalam sistem statistik nasional ada 3 jenis statistik Mbak Novi, mungkin perlu diketahui. Yang pertama adalah statistik dasar, itu adalah ranahnya BPS. Kemudian statistik sektoral yang bisa digunakan oleh teman-teman OPD, dan statistik khusus. Nah, bagaimana kami membangun statistik sektoralnya ini supaya lebih berkualitas tadi adalah salah satunya adalah pemberian rekomendasi statistik. Kemudian yang ketiga juga kami berupaya untuk selalu memberikan statistik indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Cirebon dengan statistik dasarnya yang seperti tadi laju pertumbuhan ekonomi, IPM dan lain-lainnya. Oke, kalau tidak salah ada program Reksosek gitu ya Pak? Oh iya, siap. Apa itu Pak? Ya, alhamdulillah. Jadi kami tahun ini diberikan amanah oleh Presiden Jokowi untuk menyelenggarakan kegiatan registrasi sosial ekonomi. Izin Pak Bupati menyampaikan bahwa kami akan melakukan pendataan secara sensus door to door seluruh penduduk di Kabupaten Cirebon mulai tanggal 15 Oktober sampai 14 November tahun 2022 ini. Nah, tadi terkait data kemiskinan juga kami akan mengupdate sekali lagi terkait data-data perlindungan sosial. Jadi Reksosek ini adalah tagline-nya adalah satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Jadi insya Allah nanti kami akan segera laporkan ke Bapak Bupati terkait pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih. Oke, Reksosek itu apa? Sedang berjalan ya Pak ya? Siap. Siap, oke selanjutnya. Oke, saya ingin bertanya kepada Edi Pak Dedi dalam kolaborasi, konsolidasi untuk bisa memiliki data yang akurat ya Pak ya. Ini apa yang dilakukan nih? Kolaborasi dengan siapa, konsolidasi dengan siapa saja? Ya, kalau kita berbicara konsolidasi, tentu kita penguatan koordinasi jadinya, karena penguatan organisasi kita penguatan koordinasi itu agar kita sama-sama melihat saya punya apa, OPD punya apa. Sebenarnya selama ini kita tuh silos, artinya masing-masing. Ini membuat ini membuat ini. Oke, Pak Bupati masing-masing katanya Pak, jadi harus lebih diintenskan lagi ya Pak. Ya, silos kita itu, umpamanya saya kasih contoh, kita berbicara tentang RT/RW kita ya, RT/RW, apalagi revisi sekarang. Nah, kita selama ini berbicara terkait dengan lahan pangan berkelanjutan, LP2B. Nah, LP2B itu sebenarnya harus ditetapkan di dalam RT/RW sebenarnya. Nah, sekarang sampai saat ini kita belum ini, tapi umpamanya Kementerian Pertanian punya data sendiri tentang lahan produktif. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara bagaimana mengkoordinasikan ini, kita harus sama-sama dulu duduk nih, koordinasi, kita sinkronisasi data. Nah, dari situlah baru kita lihat, oh ternyata kita perlu bahwa ini sudah tidak, produktivitasnya sudah tidak ada lagi. Nah, seperti ini penguatan ini sangat penting. Nah, kalau di kami terkait dengan bagaimana support, karena kami berbicara itu ada 2 ya, kalau dibagi atas 2, informasi geospasial tematik kawasan dan informasi spasial tematik bidang tanah. Dan informasi spasial tematik kawasan ini, itulah yang tadi kita berbicara dengan RT/RW, RDTR, kita udah bicara ke arah bidang. Kenapa? Sebenarnya kita udah mengatur secara detail gitu. Maka hak keperdataan orang jangan sebenarnya selama ini dia memungkinkan untuk usaha itu, tapi karena RDTR-nya tidak mengadop bahwa itu bidang tanahnya ada milik si A, yang harusnya diatur berdasarkan sesuai apa? Bahwa dia ada hak di situ. Kalau di pemberian hak atas tanah itu ada triple R namanya, rights, restriction, and responsibilities. Nah, pembatasannya apa? RDTR ngatur pembatasannya. Tetapi sebenarnya kalau di RDTR dibuat pembatasan harus mempertimbangkan apa? Aspek keperdataan yang mereka miliki dulu. Nah, ini yang maksud saya, kita saat selama ini masih silos kita. Nah, ini kita mulai menuju ke arah sana. Nah, ini penguatan koordinasi dan peningkatan melalui kolaborasi antar OPD dan instansi vertikal di daerah akan menciptakan sesuatu yang lebih mungkin resultnya jauh lebih baik. Oke, daripada harapannya kita silos lebih baik selama lagi ini. begitu ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali pemirsa TV ya. Ngomongin data nih, kita harus hati-hati ya Pak ya dalam membuat atau penyusunan data yang benar akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini informasi data ini harus ada koordinasi dan kolaborasi dari Diskominfo Kabupaten Cirebon. Nah, sebagai wali data tingkat daerah Diskominfo nih, ini harus bisa punya langkah-langkah. Tadi disampaikan juga oleh Pak Kadis, door to door. Ya Pak, langsung ke dinas atau ke instansi lainnya Bapak agar bisa memiliki data yang valid juga. Kemudian langkah-langkah dan juga penyediaan infrastruktur seperti apa sih Pak Kadis? Jadi di SK Bupati itu contoh data kemiskinan, pengampunya adalah dinas sosial misalnya. Kaitan dengan data spasial tata ruang
pengampunya dinas mana. Itu sudah kita buatkan sehingga nanti dinas itu tahu bahwa ada peran masing-masing dalam mewujudkan satu data, satu peta di Kabupaten Cirebon. Oke. Itu dari regulasi. Kemudian yang berikutnya, kami dari Diskominfo coba untuk mengidentifikasi, melakukan pemetaan terkait dengan kebutuhan data di masing-masing sektor atau di masing-masing dinas. Harus ada kesepahaman bersama bahwa data apa yang diminta, data apa yang harus disiapkan, tadi sudah saya singgung di awal, itu harus dikerucutkan kepada salah satunya RPJMD. RPJMD ini adalah produk bersama melalui perda antara eksekutif dan legislatif, dan di akhir masa jabatan beliau itu akan ditagih nilai rapotnya. Oleh karena itu Diskominfo punya kewajiban bagaimana mengawal rapot Pak Bupati di akhir masa jabatan itu tidak ada yang merah, maka mapping atau pemetaan data yang dikerucutkan kepada RPJMD, sasaran-sasarannya apa yang menjadi indikator kinerja utama Pak Bupati, itu harus diselesaikan di akhir masa jabatan. Makanya itu penting untuk akurasi data. Oke, baiklah. Ya, ini ada rapor ya Pak ya nanti ya Pak. Oke, begitu baik. Kayak sekolah aja begitu ya Pak ya. Siap. Siap. Oke, tadi disampaikan dari Pak Teddy masih sendiri-sendiri dalam proses pengumpulan data. Agar data tidak tumpang tindih juga. Ini kan masyarakat juga perlu kepastian ya terkait dengan data gitu ya. Pak Bupati, bagaimana Pak Bupati menanggapi hal itu yang agar masyarakat tidak menjadi resah Pak? Ya, jadi kami ini menganjurkan kepada para kepala dinas, ini kita harus kerjasama dari berbagai pihak, baik dengan BPN, dengan BPS, dan juga masyarakat. Memang data ini ada yang berbeda-beda ini karena faktor dulu ya, saya ada hikmah dengan adanya COVID. Dengan adanya COVID ternyata masyarakat banyak yang komplain, ternyata kami berdasarkan data. Ini loh, sementara di desa data, di provinsi sampai pusat pun, pusat memberikan suatu bantuan terhadap masyarakat berdasarkan data. Ternyata data ini ada yang data sudah lama, ada juga datanya dari masyarakat juga udah diperbaiki, tapi itulah kita tidak bisa, tidak siapa yang salah. Siapa yang salah karena mengklaim dirinya memang sama-sama berdasarkan data dan inilah yang valid. Maka kami menganjurkan kepada seluruh instansi ini kita duduk bersama memperbaiki data yang kurang tepat ini. Bisa jadi dengan data yang akurat nanti kita kebijakan pun akan tepat, itu ya memang sangat tepat dan bagus gitu. Jadi nanti kita pelan-pelan diperbaiki, maka kami dari semua instansi maka data ini suruh masukkan ke Koinfo ini semua. Nah itulah lalu kita dieksposkan kepada masyarakat. Nah masyarakat kalau ada yang mengklaim oh ini, nah nanti selalu diperbaiki. Bahkan nanti dari BPS katanya dari 15 Oktober sudah mulai turun. Nah kami pun nanti minta hasilnya. Minta hasilnya lalu kami pun nanti disebarkan ke masyarakat, ke desa, ke kecamatan, dan saya minta ini harus satu, pengambil kebijakan apapun itu datanya harus sumbernya satu, maka tidak akan ada lagi istilah perbedaan antara desa, kecamatan, dan di dinas. Itu harus kita perbaiki dan kita semua akan kita perbaiki ini. Nah maka nanti dari Baplinbangda, Pak Sekda juga nanti kita semua insya Allah, makanya kita harus bersama-sama, kita bekerja sama untuk memperbaiki yang kekurangan di pemerintahan kita. Tapi ya sekali lagi itu yang lain, baik itu masyarakat dan yang lainnya, ayo kita bekerja sama. Dan sudah kita tidak
saling menunjuk siapa yang salah, masanya tidak tepat. Nanti kalau itu nggak ada habis-habisnya. Oke, baik, betul sekali Bapak ya. Kalau datanya rancun di masyarakat juga yang dirugikan Pak Bupati ya. Jadi ini pemerintah daerah Kabupaten Cirebon terus berupaya ya Bapak untuk bisa mensinkronkan datanya akurat dan juga terpadu ya. Dengan adanya satu data di tingkat daerah khususnya di Kabupaten Cirebon Pak Bupati ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi pemirsa CTV, tapi kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetaplah di Cirebon Transformasi menuju era digitalisasi yang dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Pemirsa, kembali Anda bergabung bersama kami di Cirebon Transformasi menuju era digitalisasi dengan tema yaitu data akurat kebijakan tepat. Oke. Ya, datanya sudah akurat, sudah tepat, sudah up to date, ya, sudah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk bisa melindungi data, yang pasti ini rahasia ataupun penting sekali Bapak ya. Ini sekarang marak adanya hacker Bjorka. Apa yang dilakukan pemerintah daerah? Pak Sekda. Baik, terima kasih. Ini kewajiban pemerintah daerah khususnya Kominfo dalam rangka perlindungan data. Sehebat apapun data yang kita sajikan, sekuat apapun data yang kita sajikan, tanpa diprotek, dilindungi, itu akan merugikan pemerintah, merugikan masyarakat. Ini yang harus dijaga. Saya sudah mengapresiasi nih, Diskominfo ini sudah on the tracknya udah bagus sekali. Kominfo sudah menggunakan platform open data, sudah menggunakan platform juga geoportal ya, yang berbasis ke badan informasi OneMap tuh, dan juga sudah melakukan standarisasi data. Itu adalah bagian yang tidak terpisahkan terhadap perlindungan data. Tanpa itu semua pasti akan merugikan masyarakat. Oke, tepuk tangan dong untuk Diskominfo Kabupaten Cirebon, luar biasa. Harus ada perlindungan data yang benar-benar bisa membuat pemerintah daerah juga tenang gitu ya Pak ya. Oke, sejauh ini bagaimana nih Bapak untuk bisa apa ya? Apakah ada pengaruh juga nih Pak dengan maraknya sekarang yang hacker Bjorka itu Pak? Ya, memang plus minus ya. Hacker itu seperti sebuah fenomena sosial yang sulit dihindari. Sehebat apapun data kita dilindungi, hacker itu pasti punya cara untuk. Tapi setidaknya data-data yang terpenting itu memang harus diprotek. Ini perlu komunikasi antara pemerintah daerah dengan Kemenkominfo, karena data kita diprotek, kalau di atas tidak diprotek juga itu akan sulit. Jadi tadi kolaborasi proteksi juga perlu kolaborasi, sudah barang tentu seperti itu. Oke, siap, luar biasa. Terima kasih banyak. Oke, Pak Dangi, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon dengan apa yang ditugaskan dari Bappelit Bangda juga Bapak ya, agar masyarakat juga makin percaya dengan data yang dimiliki oleh Bappelit Bangda? Iya, Mbak Novi. Di kami mengenal kriteria dalam perencanaan itu SMART. SMART itu spesifik. Jadi karena Cirebon itu problemnya banyak, kita fokus deh satu-satu kita selesaikan basis data gitu. Spesifik. Kemudian measurable, jadi terukur gitu. Jangan sampai bahasa orang Cirebonnya ngayaya apa kemana-mana gitu. Kita terukur aja kita. Setahap demi setahap kita selesaikan gitu. Karena kita juga Cirebon punya keterbatasan sumber daya. Yang ketiga, achievable. Achievable itu tercapai. Jadi yang kita rencanakan harus betul-betul bisa tercapai. Jangan sampai kita merencanakan yang tidak tercapai buat apa gitu. Jadi achievable. Yang berikutnya reasonable. Reasonable itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi datanya sudah harus jelas dari mana, siapa yang mengolah, dan seterusnya dan seterusnya. Yang terakhir, timely. Jadi harus yang update, berbasis waktu gitu. Jangan data yang jadul. Kalau data yang jadul kan seperti yang kita lihat di desa-desa itu, mohon maaf ya, di beberapa desa, di beberapa kecamatan, di beberapa instansi, data yang dasawarsa kemarin masih ada. Data jadul ini ya Pak? Tidak diupdate gitu, tidak bicara timely gitu. Jadi kami mengharapkan teman-teman di SKPD punya rasa memiliki data, bahwa data itu penting. Pentingnya tadi, kalau kita mau bikin bolu, biar bolunya nggak bantat. Balik lagi ke bolu, kayaknya Bapak lapar ya Pak? Iya, karena itu basis yang sangat mendasar untuk rumusan kebijakan. Jangan sampai kebijakan kita nggak jelas karena datanya nggak jelas juga gitu. Nah, saya terima kasih ke Mas Nanan ini.
membantu kami di perencanaan. Tapi kami juga mengingatkan teman-teman Diskominfo bahwa maling itu pasti lebih pintar daripada yang lain. Jadi kita harus hacker lebih itu hati-hati lagi ya, Pak Dani. lebih pintar. Maka saya selalu mengingatkan, awas loh, perlindungan, jaminan keamanannya harus disiapkan betul-betul. Backup data yang strategis harus betul-betul sudah disiapkan. Entah nanti seperti apa mekanismenya, saya kira teman-teman Diskominfo jauh lebih tahu lah tentang hal itu. Saya kira itu. Siap, oke, terima kasih Pak. Tepuk tangan untuk wadangi pemirsa RCTV juga Bapak-Bapak Ibu yang ada di sini. Oke, selanjutnya Pak Juri Harto. Pak Juri Harto, dalam hal melindungi data yang dimiliki dengan keterbatasan yang ada, masih siap ya Pak ya untuk bisa memberikan apa ya, meningkatkan kepercayaan pada masyarakat. Bagaimana Pak penjelasannya? Baik. Terkait hal ini, BPS insya Allah sebagai garda terdepan dalam penjaminan kualitas data, insya Allah kami akan siap berkolaborasi dan berkoordinasi dengan semua pihak di pemerintahan daerah khususnya di Kabupaten Cirebon. Kemudian juga di kesempatan kali ini juga saya ingin mengapresiasi dengan sahabat kami, teman kami Pak Nanan sebagai wali data di Kabupaten Cirebon atas kontribusi Diskominfo Kabupaten Cirebon. Yang pertama terkait dengan kami sudah membuat komitmen bersama pengawalan dan penjaminan kualitas khususnya data-data statistik sektoral, dan kami juga BPS dan Kominfo juga sama-sama melakukan pembinaan terkait penyusunan metadata, dan terakhir juga saya tahu persis Kominfo juga mengawal dalam pemberian rekomendasi kegiatan statistik sektoral. Dan kinerja ini harus tetap kita tingkatkan ke depannya, bagaimana supaya tadi data tepat, kebijakan akurat akan semakin terjamin. Demikian Mbak. Oke, terima kasih. Agar kebijakan yang dibuat pun tepat ya Pak. Oke, Pak Teddy bagaimana Bapak, apa yang ingin disampaikan para pemirsa RCTV, masyarakat Kabupaten Cirebon dengan tugas fungsi pokok dari BPN? Ya Mbak Sofi, kembali lagi saya mengapresiasi juga nih Pak Kadis, ini luar biasa. Kenapa? Undangan pertama ke kami itu udah Pak, ini harus betul-betul kita bisa jadikan ini. Kita kolaborasikan nih data-data ini dengan baik sehingga memberikan kontribusi yang banyak untuk ke pembangunan di Kabupaten Cirebon. Nah, apa yang kami sampaikan bahwa kami itu punya dua, tadi informasi geospasial tematik kawasan dan informasi spasial tematik bidang tanah. Kami dalam informasi spasial tematik kawasan itu pada umumnya kita sudah berbicara peta skala kecil ya. Tadi itu udah kita sinkronisasikan lah pada dasar, karena kita bicara RT/RW yang sama, spasialnya dengan skala yang sama. Nah, kalau RT/RW informasi geospasial tematik bidang tanah, kami sendiri pun sedang berproses menuju kabupaten lengkap di tahun 2024. Yang tadi saya cerita bahwa Kabupaten Cirebon ini ruangan ubinnya masih banyak bolong. Kenapa? Bidang tanah terdaftarnya atau record untuk kita tatakan, kita menempelkan informasi spasial itu masih kosong. Nah, kami tentu saja dalam hal ini kami mempunyai komitmen juga akan mensupport ya apa yang bisa kami berikan terkait dengan tugas dan fungsi kami di kantor pertanahan Kabupaten Cirebon. Terima kasih banyak Pak Teddy atas kehadirannya dan banyak apresiasi dari narasumber yang ada di sini. Pak Kadis Kominfo ini Pak Nanan, Pak terkait dengan perlindungan data juga agar berikan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Cirebon, apa yang ingin disampaikan Pak Kadis, mangga. Baik, terima kasih. Fenomena sekarang untuk keamanan data semakin di open, semakin rentan. Ke depan saya sudah diskusi dengan teman-teman di internal Diskominfo, kita harus memiliki semacam jaringan lokal. Jadi yang di open hanya sampai spesifik mana, tingkat keumuman datanya, yang sangat spesifik dan mendalam itu harus lokal. Tentu saja ini perlu komitmen bersama dengan beberapa penyelenggara pemerintahan lainnya untuk mendukung, mensupport kami di Diskominfo supaya nanti ada tingkat-tingkat tertentu yang bisa diopenkan, ada tingkat-tingkat yang harus di-keep melalui tadi ada jaringan lokal sehingga tidak akan bisa ditembus orang, karena lokal ini akan punya
kuncian-kuncian secara lebih spesifik sehingga tadi kembali semakin di open itu semakin rentan. Terima kasih. Oke, masyarakat Kabupaten Cirebon pasti ingin data yang transparan. Masyarakat tahu terkait dengan data tersebut agar juga apa ya, kayak terbuka gitu ya Pak ya. Semakin di open tapi semakin rentan. Tadi Pak Kadis bilang. Pak Bupati, bagaimana Bapak untuk bisa memberikan pemahaman pada warga Kabupaten Cirebon ini Bapak agar data akurat, kemudian juga kebijakan tepat tapi juga tetap dilindungi gitu Pak? Ya, jadi memang data yang akurat akan kebijakan akan tepat. Tapi di samping itu di era sekarang mungkin orang juga banyak memanfaatkan juga di dalam kepentingannya untuk di kebijakan-kebijakan yang ada. Maka kami ke Pak Sekda dengan ke Dinas Koinfo itu juga harus data-data masyarakat pun harus dilindungi. Ya, kadang-kadang kalau kitanya data nggak dilindungi, bahkan ya bagaimana caranya supaya data ini orang yang tidak berkepentingan itu tidak bocor. Bahkan sekarang kan lagi ngetren kan, lagi hacker-hacker ini lalu dipakailah untuk hal-hal yang kurang baik. Oke, jadi perlu adanya komitmen bersama. Komitmen bersama. Komitmen bersama. Tidak sulit ya Pak untuk bisa mensinkronkan itu Pak Bupati. Kita sama-sama dengan semua stakeholder yang ada, kita bekerja sama dan sama-sama bekerja. Oke, kerjasama sama-sama bekerja, kolaborasi, konsolidasi semuanya penting ya, semua pihak pemirsa untuk bisa mendukung adanya program satu data di tingkat daerah dan juga ini bisa membuat data akurat, kebijakan tepat juga di pemerintahan daerah Kabupaten Cirebon. Terima kasih banyak Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Dangi, Pak Yudi Harto, Pak Teddy dan juga teman-teman dari Diskominfo Kabupaten Cirebon. Terima kasih banyak. Untuk Anda juga pemirsa sudah bergabung bersama kami di Cirebon Terasi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita harus akhiri perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Saya Novia Aprilia pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon